warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Eva Ramadina dengan NIM 2314201186 dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 kelas E. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan kuis. Yang pertama itu jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dalam pengawasan yang digunakan oleh bank. Nah, yang pertama itu ada pengaturan atau regulasi. Pengaturan atau regulasi itu proses pembuatan atau penerapan aturan yang berlaku bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Ini tujuannya tuh agar bank itu aman, sehat, dan transparansi. Nah, kemudian yang kedua itu dan yang ketiga itu ada pengawasan langsung. Pengawasan langsung itu kan itu on-site supervision. On-site supervision ini adalah pengawasan yang langsung kunjungan ke banknya. Nah, kemudian kalau misalnya yang off-site ini yang tidak langsung ini tuh tidak tanpa kunjungan ke bank. Nah, kemudian yang keempat ini ada kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Ini tuh artinya proses membangun hubungan yang baik antara yang pengawas bank dan bank yang akan diawasinya, seperti itu. Yang kemudian yang kelima itu ada tindak remedial atau penerapan sanksi. Itu pengertiannya adalah proses pengambilan tindakan terhadap bank jika si pengawas bank ini tidak memenuhi regulasi peraturan yang ada di bank, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam itu ada kerjasama dengan otoritas pengawas bank negara lain. Nah, itu tuh artinya itu pengertiannya itu proses kolaborasi antara pengawas bank dari negara yang berbeda. Itu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengawas banknya. Kemudian yang nomor 2 itu ada jelaskan tujuan didirikannya lembaga keuangan Islam dan jelaskan operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Nah, tujuan utamanya itu didirikannya keuangan Islam itu untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang muamalah dan ekonomi, serta itu membebaskan masyarakat Islam itu dari kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Nah, kemudian di sini ada operasionalisasi lembaga keuangannya. Nah, yang pertama itu ada pembayaran terhadap pinjaman. Nah, kalau misalnya minjemnya 1 juta, nah itu tuh harus dibalikinnya 1 juta. Kalau misalnya dibalikinnya 1,500 itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada pemberi dana itu harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat usaha yang meminjam dananya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Islam itu tidak membolehkan menghasilkan uang dari uang. Jadi uang itu hanya untuk pertukaran dan tidak menjadi komoditas karena itu tidak memiliki nilai intrinsik. Nah, kemudian yang keempat itu ada unsur goror, ketidakpastian. Itu tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Itu tuh kedua belah pihak itu harus mengetahui semisal transaksinya itu, kalau misalnya transaksinya 1 juta, ya berarti dari pihak banknya sama yang mau ininya harus tahu gitu, sama-sama tahu, jangan sampai ada miskomunikasi. Nah, kemudian yang kelima itu ada investasi itu hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Jadi kalau misalnya dia usahanya minuman keras, itu tidak diperbolehkan didanai oleh perbankan syariah, seperti itu. Itu sedikit penjelasan yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.